Halo guys, ketemu lagi dengan saya Dedi di Deka Sports for your hobby. Saya senang banget nih dapat kiriman dari Velet, yaitu Velet Flying Pro warna hitam, size-nya sesuai ukuran kaki saya 41. Nah, ini boxnya, ini bukaannya begini, seperti ini ya. Sepatunya udah nggak ada di boxnya karena memang udah saya pakai, udah saya coba. Tapi yang jelas saat saya buka sepatu ini, saya agak kaget, shock, karena saya nggak tahu mau dikirimin apa. Gitu saya buka, loh, kok keren betul gitu. Saya cek, wah ini sih bukan sepatu murah ya. Ini sepatu kelihatan sepatu mahal. Saya cek di toko online, harganya sekitar 1,2 juta. So ini dia barangnya, yaitu Velet Flying Pro. Nah dari sini aja kalian udah kelihatan kan kalau ini bukan sepatu yang murah. Ini sepatu flagship dari Velet. Jadi sepatu ini dipakai oleh atlet pro-nya dia. Salah satunya adalah atlet nasional kita, single putra, yaitu Cesar Hiren Rustavito, kemudian juga Govicem, legend ganda putra dari Malaysia yang punya smash luar biasa kenceng. Nah, produk Velet ini biasanya sih bagus. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya pernah coba review yang raketnya, yaitu Velet Galaxy Flare 10, dan itu enak. Itu jadi raket, salah satu raket andalan saya, terutama ketika saya stamina-nya udah habis. Saya akan pakai itu karena menghemat tenaga banget, karena memang even balance dan nggak terlalu berat rasanya, tapi powernya masih dapat untuk smash. Itu kalau kita berbicara raket. Bagaimana dengan sepatunya? Ayo kita coba cek ya. Jadi sepatu ini dibanderol harganya 1,2 juta. Artinya positioning di market, di pasar atas Velet ini bisa dibilang setara dengan Li-Ning. Li-Ning juga membanderol harga untuk sepatu-sepatu yang dipakai atlet pro-nya itu, seperti seri Ranger, seri yang paling banyak itu Gear Falcon sama Ranger, itu ada di kisaran harga 1,2, 1,7 sampai 1,7-an. Berbeda positioning pricingnya dengan Victor dan Yonex, di mana untuk Victor dan Yonex itu harganya di atas 2,4 juta untuk sepatu-sepatu yang dipakai oleh atlet profesionalnya mereka, seri-seri sepatu itu ya. Nah, ini Velet ada di 1,2 juta, jadi affordable banget, masih terjangkau ya harganya. Untuk ukuran sepatu flagship ya, kalau berbicara sepatu badminton aja kan ada juga yang harganya 300 ribuan. Nah, ini kita berbicara Velet, flagshipnya masih affordable. Jadi memang salah satu competitive advantages dari si Velet ya, keunggulan kompetitifnya di pasar adalah memang harganya terjangkau dengan fitur dan performance yang bagus. Oke, kita coba buktikan ya. Pertama kita assess dulu nih, sepatu ini masuk nggak ke dalam kriteria sepatu badminton advance. Ada apa aja? Pertama, dia harus punya outsole sendiri. Oke, ini outsole-nya agak kotor dikit karena udah dipakai semalam. Kemudian ada midsole dan outsole-nya terpisah ya, materialnya beda. Kemudian ada insole ya, ada insole tentu saja, di dalam ini ada insole. Kemudian ada uppernya, kemudian ada tali sepatu tentu, kemudian ada lidah sepatu. Nah, lidah sepatunya ini berbeda, dia itu pakai sistemnya adalah Pro Wrap Technique. Nah, jadi kalau di sepatu bola sering nih pakai yang kayak gini, model-model kayak gini. Ya, kalau kalian suka main bola itu banyak yang modelnya, jadi dia itu langsung kayak kaos kaki, langsung menyelimuti, bukan lidah sepatu yang standar. Dan ini enak banget dipakai. Oke, balik lagi ke assessment yang tadi. Tali sepatu ada, lidah sepatunya model pakai Pro Wrap Technique, jadi langsung kayak selongsong. Kemudian dia punya heel counter atau pingpong ini keras. Oke. Kemudian ada shank di bagian bawah, kemudian ada mesh di bagian uppernya. Mesh ini untuk sirkulasi udara ya. Kemudian ada ergonomic shape, jadi ini dia modelnya ergonomik ya. Di bagian kelingking ini kalau saya pakai
di kelingking ini masih ada room, artinya untuk kaki bebek ini masih aman. Kaki saya lumayan lebar ya, kaki saya lumayan lebar, dan ini masih ada space untuk kelingking, jadi nggak sempit. Ini bukan tipe yang kaki reguler, tapi ini bisa dipakai untuk tipe yang kaki lebar. Kemudian ada reinforced seng. Nah ini, jadi sengnya bukan seng yang biasa aja, tapi ini sengnya sudah dilengkapi dengan berbagai macam fitur. Nanti kita bahas. Kemudian pengikat lidah sepatu ini udah nggak perlu ya, karena memang udah ikat seperti ini, dia udah bentuknya seperti kaos kaki. Kemudian ada additional cushion. Cushion ini sepertinya sih nggak ada additional cushion, dia cushionnya memang pakai outsole dengan apa namanya, dengan insole. Tapi di sini ada tulisan sih, tulisannya power cushion. Ya empuk sih midsole ini. Dan juga untuk outsole-nya, meskipun ini outsole-nya empuk nih, karena ada beberapa sepatu yang outsole-nya bener-bener keras banget, dan itu kurang nyaman sih, suaranya jadi kletak-kletak. Abis itu juga ketika kita mendarat terasa kerasnya berasa, tapi kalau ini empuk banget, ini empuk banget. Oke, sekarang kita bahas fitur khusus di sepatu ini. Pertama, yang paling menarik banget adalah di bagian bawahnya. Ini ada carbon plate. Jadi ini pakai karbon. Nah, ini bukan plastik, ini carbon plate plus TPU stabilizer. Nah, jadi plastik ini materialnya plastik, bentuknya kaku begini. Ini untuk penstabil kaki supaya nggak tertwist di bagian sini, untuk menghindari cedera. Jadi dia ngunci nih di sini. Di bagian sini nggak akan tertekuk karena memang keras banget ini plastik. Kemudian yang shank di sininya pakai carbon plate, plat karbon. Oke, kemudian fitur berikutnya adalah nih tadi yang saya sampaikan, pro wrap teknik. Jadi dia ini kayak ada selongsongnya langsung, kain, bahannya seperti ini ya, kain ini. Jadi kayak kaos kaki gitu, udah langsung masuk ke sepatu ini. Kemudian ada wear resistant polyurethane. Nah ini materialnya adalah mesh yang dikasih wear resistant. Nah kalau di Yonex ini Airus itu pakai skema seperti ini ya, pakai sistem seperti ini tekniknya. Nah ini anti gores, memang jadinya anti gores karena memang materialnya udah pakai wear resistant polyurethane. Kemudian meshnya ada beberapa. Memang meshnya ini salah satu ini ya kelemahannya, meshnya tidak terlalu banyak nih, sedikit aja meshnya. Meskipun saya pakai sih kemarin semalam adem-adem aja ya, nggak terlalu panas. Cuma ini kalau dibandingin yang lain biasanya akan lebih banyak meshnya. Kemudian ada lagi heel stabilizer atau pingpong. Ini keren banget, ini pakai materialnya ada karetnya ya, di karet tuh. Oke, sepatu ini udah saya coba di lapangan.
Oke, ada hal yang menarik lagi dari sepatu ini selain tadi di bagian bawah ini sengnya luar biasa keren, komplit banget, ada pelindungnya, kemudian juga ada carbon plate-nya. Kemudian ini ya, Pro Wrap teknik. Ada yang menarik lagi adalah di bagian sini. Nah, ini ada lagi alat untuk mengunci supaya di bagian belakangnya tuh kenceng. Tuh. Nah, ini yang menarik. Kemudian dia juga dilengkapi dengan pegangan ya. Jadi kalau mau pakai atau lepas tuh jadi lebih gampang. Ada ini. Dari penampakannya aja udah kelihatan inilah sepatu bagus, sepatu keren. Kemudian dipakai juga nyaman. Meskipun pas pertama kali pakai ini agak kaku ya di bagian upper karena memang ini ada materialnya seperti ini, ada wear resistant polyuretannya, kemudian meshnya juga agak sedikit lebih sedikit ya, nggak terlalu banyak mesh. Jadi pas di awal-awal tuh kaku, pas game pertama banget saya pakai itu kaku, tapi begitu saya main di pertandingan kedua, ketiga dan seterusnya itu udah langsung lentur tuh, dia udah langsung lentur. Jadi keren banget ya. Oke. Tadi kan kita ngomong positioningnya dia sama dengan Li-Ning, Falcon atau Ranger. Kemudian berbeda dengan Victor dan Yonex yang harganya jauh lebih mahal untuk sepatu flagshipnya. Kebetulan saya punya Li-Ning Falcon juga. Ini yang ketiga ya, seri ketiga. Falcon dulu dipakai Ginting, dipakai juga sama Leo Rolicarnando, sama Ruseli Hartawan. Nah, jadi kalau kita berbicara fitur ya kita bandingkan apple to apple, kita dari bawah aja. Lihat, ini sama-sama punya fitur shank yang khusus. Shanknya khusus. Nah, dia pakai Pro Bar Lock kalau si Li-Ning. Kemudian ininya juga plastik. Nih. Kalau dia pakainya karbon sama fiturnya tadi TPU Stabilizer. Kemudian untuk bagian atasnya juga material untuk uppernya ini sama-sama material bagus. Kalau ini yang pakai skema sistemnya adalah mesh yang dikasih lapisan. Kalau ini memang material berbeda ya, material berbeda. Kemudian kalau berbicara lebarnya, memang si velg ini lebih mendukung untuk kaki lebar. Sementara kalau Li-Ning itu biasanya memang kaki slim ya, untuk kaki slim. Jadi kalau kalian pakai Li-Ning itu biasanya kalau kaki lebar harus upsize 1. Kalau ini nggak perlu nih, ini true size aja. Kayak saya biasa pakai 41 ya pakai 41 aja. Kalau Li-Ning ini saya pakainya 41 2/3. Oke, kemudian kalau berbicara meshnya, memang meshnya lebih banyak kan yang Li-Ning ini ya. Li-Ning ini meshnya lebih banyak. Nah kalau ini meshnya sedikit tapi nggak terlalu panas juga. Sekarang kita ke insole-nya. Insole-nya kalau sepatu mahal sih harusnya nggak ini ya, bukan insole standar yang rata. Nah ini insole-nya udah pakai insole yang ergonomis, mengikuti kontur kaki, dan juga udah ada rongga-rongga untuk sirkulasi udara dan juga untuk peredaman saat hentakan kejutan ya. Jadi kalau dibilang sih insole-nya udah apple to apple dengan Li-Ning. Ini insole-nya Li-Ning. Begini ya. Oke, kesimpulannya sepatu ini adalah sepatu flagship yang kalian bisa miliki dengan harga lebih affordable, lebih terjangkau dibanding flagship yang brand lain. Kemudian kalau berbicara performance dan fitur, memang apple to apple dengan Li-Ning. Cuma kalian bisa lihat di sini ada fitur-fitur tambahan yang menarik, terutama di desainnya. Kalau seperti Li-Ning dengan harga yang sama ya modelnya masih gini-gini aja ya, pakai lidah sepatu standar. Tapi kalau ini ada tambahan desainnya lebih menarik dengan tali-tali, kemudian ada karet yang ada di sini, kemudian ada fitur tali yang ada di sini. Kemudian yang nggak kalah penting, dia juga sudah pakai pengaman, jadi benar-benar aman kalian untuk pakai. Dan di bagian outsole-nya pun empuk, jadi bukan cuma insole, midsole, outsole-nya pun empuk. Oke, jadi kesimpulannya ini udah keren banget sih. Harganya lebih terjangkau, dan tapi fiturnya keren-keren banget, udah keren. Sedikit kelemahannya adalah memang pas pertama kali pakai rada kaku, cuma setelah kita
pakai 2 kali main, 3 kali main itu udah enak, udah lentur di sininya. Jadi no isu sih sebenarnya, bukan isu yang masalah yang besar. Kemudian kalau untuk bicara durability saya belum bisa banyak bicara ya, karena kita baru pakai juga baru 1 kali pakai. So buat kalian yang mainnya udah mulai bagus ya, dan atau kalian punya budget lebih untuk sepatu, kalian bisa beli ini. Daripada beli yang 300.000, 400.000-an, kalian bisa beli ini. Ya lumayan ya, 1,2 juta. Tapi kalau kalian udah cinta banget badminton sih, 1,2 juta rasanya enteng aja gitu, ya kan? Oke. Thanks Pelet udah kirim, dan saya review secara objektif. Bagus saya bilang bagus, jelek saya bilang jelek. Meskipun ini kalau kita lihat kekurangannya sangat sedikit dibanding kelebihannya yang sangat banyak. Harganya juga masih affordable, 1,2 juta. Ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih udah nonton. See you. Dah.